Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPI Elsade Magelang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini kembali kita mengucap syukur atas berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita, tentunya kita tidak boleh melupakan pribadi yang sudah menyertai memberkati sepanjang hidup kita. Cara salah satu untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, mencintai Dia dengan menikmati firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita menikmati firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan, mari kita deklarasikan Bapak Ibu. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Amin. Biarlah dalam segala perkara kita kuat menahan segala sesuatu yang harus kita luapkan Bapak Ibu ya. Nah puji Tuhan hari ini juga kita akan belajar bagaimana kita tangguh menghadapi keadaan hidup. Karena kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu langsung saja kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 16. Amsal 12 ayat 16 saya bacakan, Bapak Ibu bisa juga baca dan hafal ya ayat ini. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari ayat ini saya berikan judul untuk renungan kita yaitu reaksi. Setiap orang yang diperlakukan baik itu perlakuan baik maupun buruk, lembut maupun kasar, apapun pasti ada reaksinya. Contohnya ketika orang diberi berkat oleh seseorang, tentunya sebagai orang yang cukup mengenal diri, rendah hati akan punya reaksi dengan mengatakan terima kasih sudah memberkati saya, terima kasih sudah mendoakan saya. Itu reaksi atau aksi dari perlakuan orang lain kepada kita. Nah kita belajar dari Amsal pasal 12 ayat 16 ini. Amsal ini berfokus pada pentingnya pengendalian diri. Khususnya ayat 16 dan juga ada ayat-ayat lain Bapak Ibu. Tapi kita fokus membahas satu ayat saja ya. Dan juga fokus pada menghadapi masalah di saat menghadapi hinaan atau kekesalan. Nah Amsal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengendalian diri seorang anak Tuhan, terutama saat menghadapi hinaan atau kekesalan. Banyak hal Bapak Ibu ya, kalau kita bicara kekesalan ya banyak hal tergantung kondisi situasi kita saat itu. Kadang-kadang mudah membuat kita kesal oleh sebab banyak hal yang terjadi, baik dalam usaha, pekerjaan atau perkataan orang lain. Tetapi dalam Amsal 12 ini lebih tepatnya reaksi terhadap perkataan orang atau perlakuan orang kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan bahwa orang bodoh dikatakan langsung meluapkan emosi. Sementara orang bijak memilih untuk berdiam diri. Dia diam, mengabaikan cemoohan dan menjaga damai sejahtera yang Tuhan beri dalam hidupnya. Amsal ini adalah bagus sekali untuk kita baca, kita telaah, kita renungkan dan kita lakukan Bapak Ibu. Karena Amsal ini memberikan kekuatan sendiri ketika kita melakukannya dan ketika kita diperhadapkan dengan orang lain. Baik orang baik maupun orang jahat, orang yang lembut, orang yang kasar dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan itu akan mengajarkan kita bagaimana kita merespon atau bagaimana reaksi kita kepada sesama kita. Nah kita belajar kebenaran firman Tuhan ya di ayat 16 dalam Amsal 12. Yang pertama, reaksi orang bodoh tadi, kekesalan langsung terlihat ketika ada orang yang berkata tidak baik kepadanya atau orang mungkin membicarakan fitnah dan lain sebagainya. Dikatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Jadi ketika diperlakukan tidak baik, dia akan langsung membalas. Nah ini dikatakan orang yang demikian dikatakan bodoh Bapak Ibu. Ternyata di sini kita belajar bahwa orang bodoh digambarkan mereka yang mudah terpancing emosi, gampang tersulut emosi. Saya pun belajar Bapak Ibu Saudara ya. Semua kita sama-sama belajar dan juga tidak bisa menahan dirinya dan langsung membalas perkataan kasar atau perbuatan tidak baik yang menyakiti hati, langsung membalas seketika itu juga. Reaksi cepat ini seringkali didasari oleh kesombongan atau rasa tidak aman diri, tidak nyaman diri. Ya memang karena gak nyaman mendengar perkataan yang tidak menjadi berkat, apalagi itu kalau hinaan ya Bapak Ibu Saudara ya, merendahkan dan lain sebagainya. Ya ternyata orang yang cepat meluapkan emosinya itu punya kesombongan dalam diri.
Dan kita belajar juga ya untuk menahan diri Bapak Ibu Saudara ya. Hal ini juga kita belajar bahwa firman Tuhan itu mengajari kita bagaimana cara kita hidup. Dan orang bodoh mengungkapkan kemarahan mereka seketika, tidak menahan diri. Seringkali juga hal ini dapat memperburuk masalah ketika kita seketika itu juga meluapkan kemarahan kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar ya tentang respon atau reaksi yang kedua. Reaksi orang bijak. Nah, orang bijak ini mengabaikan penghinaan, ada hinaan, ada cemoohan, ada kata-kata mungkin melecehkan, merendahkan martabatnya, derajatnya, nama baiknya. Tapi dikatakan tetapi bijak karena mengabaikan cemooh. Nah Bapak Ibu, kita mau tergolong yang mana? Kita mau di kelas yang mana nih? Di kelompok yang mana nih? Atau kita mau jadi pribadi yang mana? Apakah orang yang melepaskan responnya dengan marah kepada orang yang tidak melakukan hal yang baik kepada kita atau yang tidak kita sukai? Ataukah kita menjadi orang yang mengendalikan emosi atau mengabaikan hinaan itu? Mengabaikan itu lebih daripada mengendalikan menahan Bapak Ibu ya. Mengabaikan itu artinya dengar tapi gak ngaruh bagi saya, itu bahasa sederhananya ya. Jadi apapun itu hinaan atau mungkin orang meremehkan kita di depan orang banyak, ya kita pertahankan harga diri. Kalau kita langsung merespon, firman Tuhan katakan bukan orang bijak, tapi orang bijak itu mungkin tersenyum meskipun hatinya tersakiti, tapi dia tahan lidahnya, dia tahan kata-katanya, tidak langsung membalas. Nah ini dikategorikan orang bijak Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mau jadi keluarga GPD El Shaddai Magelang, mau jadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang bijak Bapak Ibu Saudara ya. Kita belajar bersama-sama. Ya saya kalau bersaksi Bapak Ibu dulu sebelum mengenal Tuhan lebih dalam, waktu masih remaja, ya tergolong juga bisa dikatakan orang bodoh ya. Karena cepat sekali tersinggung, cepat sekali emosi dan bila perlu saat itu juga membalas. Nah seperti itu kedagingan dan masih duniawi. Tetapi semakin kita mengenal Tuhan, biarlah semakin ada perubahan yang timbul dalam kehidupan kita dan pencipta kita, pemilik kehidupan kita itu melihat kita semakin hari semakin indah, semakin hari semakin menggapai banyak kemenangan. Oleh karena pengendalian diri kita. Pengendalian diri itu datang dari mana? Dari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dialah yang membantu kita, Dia yang menolong kita. Kalau saya tadi menyaksikan dulu tidak bisa mengendalikan emosi karena saya tidak mengandalkan Roh Kudus Bapak Ibu. Saya waktu kecil belajar tentang Yesus tapi tentang Roh Kudus jarang diajarkan. Sehingga saya belum mengandalkan pribadi Roh Kudus itu untuk mengendalikan hati, roh bahkan hidup ini. Sehingga ya takut kepada Tuhan Yesus, mau taat kepada firman-Nya. Tapi kita bersyukur keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Semuanya kita sudah terima Roh Kudus semenjak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus itu yang mengendalikan diri kita untuk kita tidak mudah terpancing. Emosi kita tidak mudah tersulut Bapak Ibu Saudara. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Nah orang bijak ini punya hikmat yang sejati. Dan hikmat sejati ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengabaikan atau menutupi rasa malu atau hinaan. Ya mungkin udah gak enak dengarnya tapi kita masih sabar. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, tidak mengagung-agungkan tapi ini juga kenyataan. Bersyukur diberi gembala yang sabarnya luar biasa. Dan sabarnya itu tenang, tidak pernah terlihat membela dirinya atau meluapkan emosinya kepada orang yang sebenarnya berlaku tidak baik kepada beliau. Dia tahan dirinya dan ada damai yang diberi oleh Roh Kudus itu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu menjadi keluarga besar di GPD El Shaddai Magelang ini. Dan juga mengucap syukur atas doa Bapak Ibu. Kami terus dapat melayani pekerjaan Tuhan dan terus kita belajar kepada pemimpin kita. Karena pemimpin Tuhan itu dia memandang Tuhan dan pastinya dia belajar untuk bagaimana caranya hidup sesuai karakter Kristus. Pengendalian diri, menahan
menahan emosi itu seperti Kristus. Karena Kristus sudah menjadi teladan kita yang terutama. Bukan lagi nomor satu tapi terutama. Ketika dia dihina, diolok-olok, dipermalukan, bahkan secara fisik dianiaya. Tapi tidak membalas. Kalau kita ingat peristiwa di Getsemani, begitu Tuhan katakan, penyamunkah aku sehingga kamu datang dengan perlengkapan yang lengkap, yaitu senjata yang lengkap. Waktu itu orang-orang prajurit yang menangkapnya jatuh Bapak Ibu, hanya mendengar perkataannya. Tapi Tuhan itu berkuasa dan kuasanya tidak dia gunakan untuk membela dirinya saat dia dihina, didera dan lain sebagainya. Dia tetap menahan diri. Padahal dia lebih berkuasa daripada kita. Kita kalau membalas emosi dengan emosi, ya nggak lebih berkuasa juga. Paling adu kuat, adu mulut Bapak Ibu. Tapi tidak mendatangkan berkat. Yang mendatangkan berkat adalah menjadi orang bijak. Mengendalikan emosi kita Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, orang bijak memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab dia tahu bahwa firman Tuhan berkata, pembalasan bukan hakmu, tapi hakku kata Tuhan. Pembalasan itu hakku kata Tuhan. Jadi kita tinggal tenang aja, senyum, tetap tenang meskipun dihina dan diremehkan oleh orang lain, diabaikan. Kita sudah banyak berbuat baik mungkin di masyarakat, di lingkungan, tapi karena iri hati mungkin sebagian orang, mereka masih merasa bahwa kita itu salah dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu tidak usah emosi, tidak usah membela diri. Aku sudah melakukan banyak hal yang baik. Kok kenapa seperti ini? Tidak usah mencari teman di masyarakat untuk membela kita. Biar Tuhan yang membela selama kita melakukan yang benar, selama kita tidak merugikan sesama. Melalui perkataan kita membela diri, menjelekkan orang lain. Tuhanlah yang akan berpihak kepada kita. Dan pasti akan banyak sahabat, teman, masyarakat yang berpihak Bapak Ibu. Kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu ketika diperhadapkan kepada mahkamah agama. Kisah para Rasul pasal 16 di sana dikatakan bahwa ada kelompok besar orang yang menganiayanya. Tetapi ketika dia mempresentasikan firman Tuhan, kelompok itu terpecah. Yang tadi membencinya, separuhnya bergabung menjadi orang yang mengasihi Paulus. Karena kenapa Bapak Ibu? Dia mengendalikan dirinya. Tidak serta-merta dia marah atas kebenaran hidupnya. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Orang bijak memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan diam itu bukan berarti lemah. Tetapi diam ya merupakan tanda pengendalian diri yang sangat tinggi. Bapak Ibu kalau kita memilih diam, menikmati ketenangan dan damai sejahtera yang Yesus berikan, itu kita memiliki pengendalian diri yang tinggi di hadapan Tuhan. Dan kitalah pemenangnya. Karena Tuhan bilang dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Daripada kita adu mulut, adu fisik, adu kepandaian, adu keahlian. Biar Tuhanlah yang memunculkan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Aplikasi dari firman Tuhan ini dari kedua pelajaran yang kita terima, baik orang bodoh dan orang bijak, orang yang lepas mengeluarkan emosinya dan orang yang dapat mengendalikan emosinya. Ya reaksi yang mereka timbulkan atas apa yang mereka alami. Bapak Ibu jangan mudah tersinggung saat menerima kritik atau perkataan yang menyakitkan sekalipun. Berhentilah sejenak sebelum memberi respon kepada orang lain. Lebih baik kita dengarkan dan kita tenang. Mungkin lihat sekeliling sambil senyum. Meskipun mereka melihat kita mungkin dengan mata, dengan wajah yang tidak bersahabat. Tapi tetap tenang. Karena Tuhan yang bertindak bagi Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua. Nah pilihlah pertempuran kita dengan bijak. Tidak semua hal layak kita respon Bapak Ibu. Tidak semua hal diperdebatkan. Ada hal yang perlu kita respon saat itu tapi dengan tenang. Tapi tidak semua hal kita perdebatkan. Mengabaikan penghinaan itu berarti menjaga hati kita dari kepahitan dan menjaga hati kita untuk tetap memiliki kedamaian hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu, Amsal 12 ayat 16 ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menjaga hati kita dari kepahitan dan menjaga kedamaian hidup kita. Oleh karena itu ketenangan kita butuhkan dalam menghadapi cemoohan dan ketika kita tenang itu menunjukkan kedewasaan rohani kita. Kedewasaan iman kita, kedewasaan dalam penguasaan diri, pengendalian diri yang berakar dari takut
akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua keluarga GPD LCD Magelang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus mengendalikan emosi kita. Emosi kita adalah emosi yang melepaskan damai sejahtera, emosi yang melepaskan sukacita, dan kitalah pemenangnya. Yesus yang memberikan kemenangan itu. Puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian pribadi, kesembuhan, mujizat-mujizat yang Bapak Ibu Saudara alami, atau pemulihan masalah dalam keluarga, atau apapun itu, perbuatan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dapat disaksikan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami bagaimana caranya kami hidup menghadapi orang lain selama kami hidup di dalam dunia ini. Agar kami tetap menjadi pemenang, agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami mau mengendalikan lidah kami, mengendalikan perkataan kami, mengendalikan emosi kami. Berikan kami reaksi positif atas setiap hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini Tuhan, semasa hidup kami, sepanjang hidup kami, Engkau ada dalam hidup kami untuk kami memberikan reaksi yang baik kepada setiap orang, baik yang baik maupun orang yang jahat kepada kami. Sebab keluarga GPD LCD Magelang tidak menerima roh perbudakan yang membuat menjadi takut lagi, tetapi keluarga GPD LCD Magelang telah menerima roh yang menjadikan keluarga GPD LCD Magelang anak Allah. Oleh roh itu keluarga GPD LCD Magelang akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh keluarga GPD LCD Magelang bahwa keluarga GPD LCD Magelang adalah anak-anak Allah. Terima kasih Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.